Tahun 2022 menjadi tahun yang menyakitkan bagi para investor Amerika. Ketiga indeks utama pasar saham Amerika telah jatuh ke bear market. Volatilitas pasar saham berada pada level paling buruk dan lebih dari 46 triliun dolar kekayaan finansial dihapuskan dari pasar global sejak Januari. Para ahli telah memperingatkan kecelakaan pasar saham Oktober dapat terjadi kapan saja. Inflasi 8,3% pada bulan Agustus telah menghancurkan pasar dan menyebabkan kerugian besar. Sebanyak 99% perusahaan telah kehilangan nilainya. Perusahaan Goldman Sachs merilis laporan yang mengejutkan. Laporan tersebut menjelaskan strategi obligasi klasik tidak akan cukup untuk membuat investor bertahan. Laporan juga mengatakan alokasi ideal untuk saham telah menyusut dari 60% menjadi 45%. Goldman menyarankan untuk melakukan investasi di aset nyata seperti karya seni, karena dinilai dapat melindungi daya beli. Bank Morgan Stanley telah menawarkan rincian tentang bahaya ekonomi yang akan datang, yang kemungkinan akan mengakibatkan kerugian pasar lebih lanjut di minggu-minggu yang akan datang. Ini adalah salah satu lingkungan peramalan makro terberat yang pernah dihadapi sebagian besar perusahaan. Tampaknya perusahaan mencapai titik di mana mereka tidak tahan lagi, kata bank. Ahli strategi Morgan Stanley, Michael Wilson, menyoroti bahwa pertanyaan kunci di benak banyak investor sekali lagi bergeser ke saat Federal Reserve berbalik, menambahkan bahwa ekonomi telah memasuki zona bahaya, di mana kebijakan Fed menjadi terbatas dan prospek pertumbuhan terganggu. Jika tingkat inflasi September membaik, Fed telah berulang kali mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan kebijakan kenaikan suku bunga. Fed juga mengatakan kekhawatiran ketika pasar menolak untuk mendengarkan pesan yang mereka sampaikan. Tujuan Fed adalah menjadikan inflasi hanya 2%, berarti bahwa perlu menurunkan lebih dari 6%, yang akibatnya menyeratkan bahwa saham masih memiliki banyak kesempatan untuk jatuh. Adanya inflasi, ancaman resesi, dan krisis energi memaksa perusahaan untuk berpikir realistis, bahwa kemungkinan meraih keuntungan kemungkinan tidak akan terwujud. Para investor juga perlu untuk menyusun ulang strategi sebelum banyak lagi kehancuran yang terjadi, karena masih banyak kemungkinan adanya resiko yang muncul, termasuk melemahnya ekonomi Eropa, kekuatan dolar, dan pembukaan pasar di Tiongkok. Morgan Stanley memperkirakan bahwa S&P akan mengakhiri tahun di pasar bearish rendah antara 3.000 dan 3.400 poin, yang menunjukkan bahwa indeks yang sudah turun 21,5% tahun ini akan menghadapi penurunan 20% lainnya. Namun hal ini tidak berlaku bagi perusahaan yang termasuk dalam saham FANG, yaitu Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Mustahil jika ada kenaikan saham saat sentimen pasar berada pada bearish, namun itu yang terjadi pada Apple. Para ahli menekankan peringatan penurunan pada bulan Oktober setidaknya 25%. Banyak juga veteran pasar bahkan lebih pesimis tentang kinerja pasar saham di masa depan. Misalnya, John Hussman memperingatkan bahwa saham akan mengakhiri pasar bearish saat ini 50-70% lebih rendah dari level saat ini karena posisi investor tetap tidak konsisten dengan fundamental dan valuasi bertahan di level historis yang ekstrim. Penelitian yang dirilis oleh analis Cliff Hale menunjukkan bahwa dampak kumulatif dari eskalasi konflik geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, kekurangan pasokan energi, kenaikan tingkat suku bunga, menurunnya tingkat belanja konsumen akan meledak bersama pada bulan Oktober. Kekacauan ekonomi terburuk dari 1929 dan 1987. Terlebih lagi, OPEC telah memutuskan untuk memangkas produksi minyak, menyebabkan kenaikan harga bahan bakar, menambah tekanan pada ekonomi barat, menyebabkan harga minyak naik $100 per barel, yang juga menyebabkan semakin kuatnya dolar Amerika. Hal ini akan berdampak buruk bagi negara-negara yang memiliki pinjaman dolar. Para ahli mengatakan, pasar obligasi yang seharusnya menjadi tempat yang aman, saat ini tengah merasakan kehancuran. Harga obligasi pemerintah Amerika Serikat turun 20% sepanjang tahun ini. Pasar obligasi biasanya mengarah ke jalan yang berbeda. Namun permasalahan saat ini saham dan obligasi sama-sama jatuh. Bersama juga emas, cryptocurrency, dan Bitcoin yang kehilangan nilainya. Data Bank of America menunjukkan bahwa 46,1 triliun dolar kekayaan finansial telah dihapuskan dari pasar keuangan global. Peringatan lain juga telah dikeluarkan dengan runtuhnya harga tembaga. Kunci dari industri tembaga dikenal dengan Dr. Copper karena menentukan suhu ekonomi global. Permintaan tembaga anjlok seiring dengan melambatnya ekonomi global, menurut analis pasar di Index City.
Seorang ahli juga menyampaikan bahwa semakin kuatnya dolar Amerika daripada mata uang lain akan menurunkan tingkat ekspor mereka. Jika dolar semakin kuat, maka akan semakin sedikit negara yang mengimpor barang domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain, tingkat PDB Amerika Serikat juga akan menurun. Para ekonom memperingatkan akan adanya banyak tekanan untuk keuangan dan bisnis Amerika Serikat. Amerika Serikat harus bersiap menghadapi segala pembantaian yang terjadi.